Apa sih pentingnya dashboard kamera di mobil? Oke, di era digital sekarang ini tuh peran dashboard kamera pada kendaraan pribadi atau kendaraan umum mungkin ya menjadi penting. Bukan lagi hanya pemanis saja di mobil, tapi ada fungsi utama yang merekam segala aktivitas dan kejadian saat berkendara di jalan. Apalagi dengan dashboard kamera ini, pemilik kendaraan bisa menjadikan rekaman dashboard ini sebagai alat bukti jika terjadi sesuatu di jalan raya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan langsung coba aja ini si 70 Mai ini. Tapi tadi juga udah sempat unboxing, tapi sekarang saya unboxing lagi gitu kan. Di dalamnya ini ada apa aja? Buka aja dulu maskernya. Nah, kita kalian coba pasang di mobil dan nanti kita akan tes juga gitu bagaimana hasil dari perekaman si 70 Mai Dashcam Pro Plus Plus rear camset. Jadi si versi ini tuh ada yang beberapa, ada yang Pro Plus, ada juga yang Pro Plus Plus. Nah, untuk yang Pro Plus Plus ini yang saya tahu sih Plus Plus ini tuh jadi ada dua, kamera depan sama kamera belakang. Dan disinyalir juga si 70 Mai ini adalah produk dari Xiaomi juga. Jadi masih saudaraan lah gitu sama Xiaomi. Oke, kita langsung saja buka. Ada dua kamera utama untuk dipasang di depan dan di belakang. Lalu mendapatkan kabel micro SD to USB untuk power atau charger kamera depan. Panjangnya ini mungkin sekitar 5 meter. Pokoknya mobil seperti Avanza, Innova, Kijang ini masih tetap cukup. Lalu kabel komputer antara penghubung kamera depan dan belakang juga sudah disediakan. Panjangnya hampir sama, sekitar 5 meteran. Jadi nggak khawatir kependekan. Untuk mobil-mobil di Indonesia pasti cukup ya. Kecuali dipasangkan di bis atau di truk gitu kan. Ya mungkin kabelnya nggak akan cukup juga. Oh ya, dikasih juga stick untuk ngebantu masang kabel ke dashboard. Biar gampang aja sih. Tapi yang saya rasakan, ya tetap susah juga gitu. Harus pinter-pinter aja gitu. Kalau mau pasang sendiri, tanpa bantuan teknisi lain gitu kan, harus pinter-pinter lah ya. Lalu disediakan juga seperti car charger untuk power jika habis baterai kameranya. Karena baterai kameranya hanya 500 mAh aja, jadi nggak bisa bertahan lama. Harus dalam kondisi ngecas terus gitu kan. Lalu ada anti gores untuk dipasang di kaca biar nggak mudah lepas kalau kepanasan. Karena kalau kaca di depan biasanya panas, biasanya perekatnya gampang lepas, jadi pakai seperti anti gores biar lebih lengket. Ya mungkin seperti itu. Jadi setelah anti gores ini terpasang, lalu pasangkan mounting kamera supaya kameranya nggak nempel terus di kaca ya, bisa dilepas pasang. Untuk pemasangan kamera belakang juga hampir sama caranya, jadi saya skip. Jika sudah beres pemasangannya, pasangkan power kamera belakang ke konverter atau kabel konverter yang sudah sediakan tadi. Lalu tancapkan ke kamera depan sehingga nanti proses perekaman ini bisa berjalan dual channel. Merekam secara bersamaan kamera depan dan kamera belakang. Gampang kan? Oke teman-teman, akhirnya udah selesai instalasinya. Mungkin agak belum rapi banget, tapi setidaknya ini bisa digunakan. Nah ini tuh udah ada aplikasi di mobile smartphone. Ini nama aplikasinya 70 Mai. Nah ini nih. Nah 70 Mai, nanti kita bisa masuk dan kita langsung bisa lihat tampilan kamera depan atau kamera belakang. Nah, jadi ada banyak banget aplikasinya yang bisa disetting di smartphone. Sebetulnya lebih lengkap sih bisa setting-setting di si kameranya ya. Tapi kalau misalkan pengen simple, bisa juga di sini gitu kan. Misalkan nih, untuk WiFi ada setting untuk WiFi-nya, terus ada sound recording. Nah, ini sound recording tuh bisa ngerekord suara ketika rekaman ini berjalan gitu. Jadi nanti kita akan coba tes juga ya. Ketika lagi nge-record di jalan, terus kita ngobrol-ngobrol di dalam kabin mobil, apakah suaranya terdengar jelas atau enggak? Kayaknya suara di luar mobil juga kayaknya kedenger. Terus ada pengaturan jam, terus format tanggal juga ada, terus ada volume juga, terus ada resolusi videonya. Nah, oh iya bener. Nih, di sini tuh resolusi videonya tuh up to 1944 pixel ya. Terus ada 2560 kali 1920. Mungkin ini juga aspek rasionya 16:9 atau enggak. Nanti kita akan coba juga ya pengujian ketika di
masukkan ke komputer gitu kan. Sekarang kita akan tes aja gitu langsung bagaimana hasil performa perekaman video si dashcam ini. Oke? Let's go, kita jalan. Let's go. Oh iya teman-teman, tambahan aja karena untuk perekaman di sini harus menggunakan micro SD, jadi saya tancepin dulu memorinya. Namun ada sedikit kendala ketika pemilihan memori dashcam 70 Mei ini. Dashcam 70 Mei ini tuh tidak support micro SD yang abal-abal. Harus menggunakan memori kelas 10 yang original baru bisa berjalan. Kebetulan kemarin saya beli ada 3 merek ya, ada Pigeon, ada Lexar, dan ada SanDisk. Ternyata hanya memori SanDisk saja yang bisa berjalan di dashcam ini. Nah, oke teman-teman, ini suara di kabin mobil ketika ngerekam suara. Jadi gimana hasil suaranya? Mungkin nggak terlalu jelas juga, tapi suara-suara di luar mobil nggak tahu kedengeran atau enggak gitu kan. Nanti kalian komen aja di bawah kedengeran atau enggak. Saya juga belum tahu karena belum ngedit. Terus hasil videonya juga saya seperti inilah. Kalian perhatikan aja jelas atau enggak, karena ini menggunakan resolusi video paling tinggi ya, paling tinggi gitu resolusinya. Terus format videonya juga high juga ya, pokoknya paling tinggi. Nah ini plat nomor di depan masih kebaca nggak nih plat nomor? Mungkin nanti saya blur sedikit plat nomornya. Terus di daerah belakang juga seperti gimana hasilnya, karena ini dua-duanya ya, dua channel langsung dua-duanya ngerekam. Nah oke teman-teman, ini saya lagi mutar musik di mobil, mungkin kalian bisa dengarkan kualitas suara perekamannya seperti apa. Nah, ini kebetulan di jalan ada guncangan karena ada jalan nggak rata ya. Kalian lihat lingkaran atau kotak merah dengan kecepatan 50 km, jadi guncangan ini tuh berasa gitu. Makanya si dashcam ini tuh otomatis merekam kejadian tersebut. Start recording emergency video. Dan satu lagi, kamera ini sudah punya fitur delete auto. Jika memorinya penuh, maka rekaman yang paling lama ini terhapus sendiri, digantikan dengan rekaman yang paling baru. Jadi nggak usah repot-repot harus format kalau memorinya ini full. Oke, kesimpulan yang saya dapat, dashcam 70 Mei Pro Plus Plus A500 ini dengan harga 1,3 jutaan, harga yang ditawarkan saya rasa nggak kemalahan untuk sekelas yang biasa pakai mobil ya. Apalagi fitur yang ada di dalam kamera ini bisa bermanfaat banget ya mungkin ya. Misalkan dalam perjalanan jarak jauh ingin tahu situasi di perjalanannya seperti apa, atau merekam kejadian yang tak terduga selama perjalanan. Di sini tuh tertera ya ada berapa kilometer jarak yang sudah ditempuh, terus rata-rata kecepatan mobil saat melaju, terus ada juga GPS yang terekam di aplikasi si smartphone-nya. Misalkan saya berangkat dari Bandung ke Jakarta gitu kan. Nah, di sini tuh ada jejaknya. Wah, mantap banget kan? Dan satu lagi, hasil kameranya menurut saya ini sangat jelas, jernih juga ya. Di rekaman saya mungkin ada bayangan dari kaca sedikit. Apalagi kamera belakang ini karena ada kaca film yang garis-garis. Jadi intinya kalau di zoom juga ini masih tetap kelihatan jelas. Tapi ada aja nih kelemahannya ya. Menurut saya sih mulai dari baterainya yang hanya ada 500 mAh aja. Jadi bertahan sekitar 1 atau 2 menit aja, nggak bisa bertahan lama. Terus memory card juga pilih-pilih, harus pakai memory card yang ori gitu kan. Atau yang bagus, yang merek terpercaya mungkin ya. Ini baru bisa berjalan. Tapi kalau misalkan pakai memori MMC yang biasa ini, si dashcam ini tuh nggak bisa berjalan. Oke, mungkin segitu aja. Kalau misalkan ada saran, kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.